Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Citra Utami Fitri. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu Audit Teknologi Informasi. Nah, topik pada minggu ini adalah Penata Kelolaan Teknologi Informasi atau biasa disebut IT Governance. Pertama-tama kita masuk ke terminologi tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Namun sebelumnya saya akan menyinggung sedikit tentang tata kelola. Tata kelola itu sebenarnya kan udah istilah yang sangat umum, cuma masih banyak yang belum mengerti arti pasti dari tata kelola itu sendiri. Sebenarnya tata kelola itu simpel banget. Tata kelola itu apa sih? Tata kelola itu adalah perintah. Namun perintahnya itu harus jelas siapa elemen perintahnya dan bagaimana kejelasan perintah tersebut. Jadi kalau elemen perintah itu harus ada siapa yang memerintah dan siapa yang akan menjalankan perintah tersebut. Lalu kalau kejelasan perintahnya itu harus dapat membentuk sebuah perintah yang mengandung unsur-unsur yang diinginkan serta tepat dalam pengkomunikasiannya. Nah, tata kelola ini tuh penting untuk menanamkan prinsip-prinsip kepada orang-orang karena berkaitan dengan rules dan regulation yang harus dipatuhi. Nah, tata kelola ini tuh adalah istilah umum untuk mendeskripsikan peraturan, manajerial, moral, dan responsibilities yang datang dari trusteeship atau kepercayaan dari organisasi. Tata kelola ini bisa berbentuk rules and regulation, distribution of rights and responsibility, maupun prinsip atau asas-asas. Lalu kita langsung masuk aja ke pengertian tata kelola teknologi informasi ini sendiri. Jadi tata kelola teknologi informasi adalah bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan serta proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang tata kelola dan tata kelola teknologi informasi, sebenarnya di sini ada dua terminologi yang mirip-mirip, yaitu tata kelola perusahaan dengan tata kelola teknologi informasi. Nah, jadi kalau tata kelola teknologi informasi sama tata kelola perusahaan ini dia tuh sebenarnya berbeda. Kalau tata kelola perusahaan atau corporate governance, dia tuh lebih ke leadership di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan tata kelola teknologi informasi atau IT governance, dia tuh lebih ke ensure the alignment, jadi kayak penyelarasan strategi bisnis dengan TI yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan corporate governance itu dia tuh kayak ada kayak board function, staff, member, jadi lebih ke leadership antara yang level manajemennya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalau misalkan IT governance dia tuh kayak lebih penyelarasan antara objektif perusahaan dengan TI yang diterapkan. Kalau misalkan tujuannya si IT governance itu dia memberikan business value dan memitigasi risiko. Nah, jadi tuh sumber daya TI atau IT resource itu tuh bisa 3. Yang pertama, bisa 2. Bisa resource, bisa capability. Kalau misalkan resource, dia bisa people, infrastructure, money, application, or data. Apabila capabilities adalah management, knowledge, atau proses. Jadi nih, kita ke best practice tata kelola TI. Yang pertama adalah IT value delivery. Jadi nilai bisnis yang didapatkan oleh perusahaan dari IT itu akan menghasilkan beberapa risiko, di mana risiko tersebut harus dikelola.
dalam manajemen risiko. Manajemen risiko akan menghasilkan, maksudnya bisa diukur dengan performance measurement, jadi untuk mengukur seberapa baik kinerja yang dilakukan. Nah, performance measurement ini dia bisa menghasilkan sebuah IT strategi yang dibantu oleh stakeholder dalam menyampaikan value atau nilai dari penerapan IT tersebut. Lalu, kayak dia balik lagi nih dari IT strategi ke IT value dari value. Nah, jadi kalau tata kelola ini dia punya framework tersendiri yang sudah tersertifikasi dan terstandarisasi di mana seluruh dunia sudah menerapkan ini bagi perusahaan-perusahaan, yaitu COBIT. COBIT ini framework dari ISACA. Di dalamnya terdapat berbagai macam control, domain, key management practice. Itu banyak banget, ada APO atau align process and maksudnya align, plan and organize, atau EDM, evaluate, direct, monitor, atau DSS, delivery, support service. Jadi COBIT ini udah terkenal banget, ada panduannya sendiri yang terkait untuk mengelola resource dan capability dari perusahaan. Lalu juga frameworknya yang selanjutnya adalah ISO 38500 tentang penata kelolaan TI. Kalau tadi dari COBIT, sekarang dari ISO. Dia menyediakan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi, pengarahan, dan monitoring terhadap manfaat TI dalam organisasi. Nah, tujuan dari penata kelolaan TI ini sebenarnya banyak. Ada IT Steering Committee, ada IT Strategic Committee. Nah, kalau IT Steering Committee ini, dia tuh fokusnya lebih kayak menyelaraskan dan menyetujui arsitektur IT perusahaan, memonitor pelaksanaan proyek, alokasi belanja, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan IT Strategy Committee ini, dia fokusnya lebih ke arah strategi bisnis dan keselarasan TI dengan bisnis, risiko, catat tujuan TI, dan lain-lain. Nah, ini proses teknologi informasi di COBIT 5. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa domain di sini. Ada APO, Align, Plan, Organize, ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, ada BAI, Build, Acquire, and Implement, ada DSS, Deliver, Service Support, ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Ini masing-masing domain tuh punya beberapa key management practice yang dapat dipilih perusahaan. Ini udah lengkap banget, mulai dari risk management atau resource management, operation management, semua ada di COBIT 5 enabling process. Lalu tata kelola ini juga sangat erat kaitannya dengan IT Balance Scorecard, di mana IT Balance Scorecard ini memiliki 4 perspektif, yaitu customer, lalu internal business process, lalu ada learning and growth, dan ada financial. Sebenarnya ini contoh doang, kayak setiap perusahaan tuh bisa membuat IT Balance Scorecard-nya tergantung visi misi yang sudah direncanakan. Lalu kita ke tata kelola keamanan informasi. Tata kelola keamanan informasi sangat erat kaitannya dengan keamanan informasi, di mana dia harus memelihara aliansi dan interaksi dengan mitra, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi organisasi dan transaksi elektronik baru, seperti itu. Jadi dia gimana caranya dia menerapkan TI tapi tetap aman melalui teknologi informasi. Segitu aja penjelasan video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan.
Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.